Shalom, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa pemain musik, singer dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya percaya inilah pagi di mana Anda kembali dilawat oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar Anda mendengarkan firman Tuhan pagi ini, tapi saya berharap firman Tuhan ini akan menjadi inspirasi buat Anda semua. Itu sebabnya belajar dari firman Tuhan, buka hatimu, buka pikiranmu. Anda menyaksikan ini melalui streaming. Anda harus mendengar ini dengan serius saudara, dengan sungguh-sungguh. Bukan menjadikan sesuatu yang santai ya, puji Tuhan. Apa kabar semua baik? Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara satu topik mengenai unshakable life. Hidup yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, banyak orang tidak menyadari. Banyak orang tidak menyadari keberadaan dirinya bahkan kehidupan ini. Mereka berasumsi atau mereka berpikir bahwa mereka itu bisa selalu berhasil dengan apa yang mereka rencanakan. Ya, mereka berpikir mereka sekolah, mereka pintar, mereka punya pengalaman, mereka punya harta. Mereka merasa bahwa mereka bisa mengerjakan dengan berhasil apa yang mereka mau lakukan. Dan mereka berpikir bahwa manusia bisa mengendalikan hidup ini. Tapi dengan COVID-19, dengan wabah pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa ternyata manusia itu tidak pernah bisa mengendalikan hidupnya. Oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini, di rumah Anda, dimanapun Anda sedang menyaksikan, baik di Jakarta, di Indonesia maupun di negara yang lain, mari saya mau ajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Wow. Saudara, orang tuh sudah berpikir, ayo kita bikin rencana ini, planning ini, nanti kita bisa untung. Begitu kira-kira. Ayat yang ke-13. Ayat 14 Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bukankah begitu saudara? Ini yang sedang terjadi dengan wabah COVID-19 ini. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, gitu ya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dengan congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, manusia berpikir bahwa kalau saya planning, saya mau pergi ke kota itu pasti saya akan berhasil. Ternyata saudara Anda dan saya manusia tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Hanya Tuhan yang tahu karena dia adalah Alfa dan Omega. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah saudara, yang dikasih Tuhan dalam Yeremia 10 ayat 23, satu ayat lagi Anda boleh buka. Firman Tuhan bilang begini. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Saudara, kenapa? Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi saudara, manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Anda hidup karena anugerah, Anda hidup karena pertolongan Tuhan, Anda hidup karena apa yang Tuhan sediakan bagi Anda. Kalau enggak, saya percaya kalau Anda hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk tetap bisa beribadah di rumahmu, saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kita. Yang setuju sama saya katakan amin dong. Nah, saudara, coba kita akan melihat satu slide ini. Slide ini saudara, bagaimana pandemi dari COVID-19 ini, kita tentu masih berbahas ini, karena ini memang masih on gitu ya. Coba kita lihat, wabah COVID-19 yang sudah menjadi pandemi telah memperlihatkan bagaimana hidup manusia sangat rapuh. Saudara, hidup saya ini sangat rapuh sebenarnya. Karena dengan virus saja yang menyebar ternyata kita tidak bisa kendalikan diri. Kita tidak bisa mengendalikan kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan COVID-19 berapa banyak orang yang sakit, berapa banyak orang yang mati. Perekonomian lumpuh. Mall sepi, mau makan bingung saudara, panik, mau keluar takut. Itu yang sedang terjadi saudara. Saudara, sehingga apalagi belum lagi harga minyak yang bergejolak, minyak mentah dunia. Menimbulkan begitu banyak saudara. Persoalan yang menakutkan bagi manusia. Dan seawalnya merasa wow mereka bisa kendalikan hidup. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari manusia.
Karena kita semua hidup karena anugerah. Kita hidup karena berkat Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam slide berikut ini sekali lagi saya katakan yang berikutnya. Bahwa life is fragile. Saudara tahu saudara kalau Anda bawa barang yang dari bahan pecah belah. Itu ada gambarnya saudara. Kalau Anda bawa mobil bawa kemana-mana itu harus ada katakan awas. Mudah pecah. Hidup itu seperti itu saudara. Life is fragile. Artinya Tuhan lagi mau kasih tahu kepada saudara saya, kepada seantero dunia ini, COVID-19 sedang memperlihatkan bahwa hidup manusia dimanapun Anda berada, itu fragile. Rapuh. Saudara yang dikasihi, kita jangan merasa bahwa kita ini hebat, kita ini bisa. Nah, ini adalah membuktikan bahwa Anda dan saya perlu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda dan saya perlu Tuhan. Kita perlu hamba Tuhan. Kita perlu orang-orang yang berdoa buat kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari ketika kita ada dalam situasi normal. Saudara, pemerintah di dunia ini lewat COVID-19 ini menganjurkan social distancing. Menganjurkan adanya jaga jarak. Betul nggak? Oleh karena itu saya percaya begini saudara. Dulu waktu hidup normal, nggak ada COVID-19, kita nggak jaga jarak sama manusia, begitu bukan? Ya, kita tidak jaga jarak sama manusia, tapi kita jaga jarak sama Tuhan kan? Kita tidak jaga jarak sama manusia, saking asiknya dengan manusia, kita jaga jarak sama Tuhan. Artinya kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya kita tidak dekat dengan Dia. Tapi saya percaya situasi ini dibalik keadaannya, sehingga manusia menjaga jarak satu sama lain. Dan ini kesempatan Allah memanggil saudara dan saya untuk dekat dengan Dia. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ini waktunya kita menyembah Dia, ini waktunya kita berdoa, ini waktunya kita dekat dengan Dia. Di slide inilah saya katakan close relationship in social distancing. Kalau Anda melihat slide ini, close relationship in social distancing. Jadi saudara di dalam social distancing, di dalam jaga jarak, disitulah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya berharap saudara ini adalah kesempatan, ini adalah membuka mata saudara dan saya, kita semua orang percaya bahwa ini waktunya kita datang kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan Anda dan saya, kita semua terlena dengan keasikan hobi kita, keasikan bisnis kita, keasikan pekerjaan kita. Dan kita lupa bahwasanya semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Pagi hari ini saya mau ingatkan sama saudara, dengar baik-baik saudara. Bahwa lewat inilah Tuhan sedang mau mengajarkan saudara, Anda tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita tidak bisa hidup tanpa doa sama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, biarlah lewat hubungan yang dekat dengan Tuhan ini penting sekali untuk bisa melihat kita tetap kuat. Kita bisa dan kita mampu melewati hidup ini. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Karena jelas Ibrani 12, saya nggak usah buka ayatnya, kita nggak usah baca, tapi Anda kalau mau lihat silakan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ayat itu jelas mengatakan begini, bahwa Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Supaya semua yang tergoncangkan hilang lenyap, yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Dan saudara dan saya adalah berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, pentingnya membangun hubungan. Kalau selama ini kita sudah jaga jarak sama Tuhan, ini waktunya kita tidak jaga jarak sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan lewat ini saudara, kita siapkan diri kita untuk masuk kepada goncangan yang lebih besar di depan. Daripada kita nggak siap sekarang, begitu ada goncangan besar, kita hilang lenyap. Kita nggak tahu ke mana, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan goncangkan segala sesuatu. Coba katakan sama saya begini, goncang semuanya. Ya, sekali lagi, goncang semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, perekonomian goncang. Yes. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terjadi seperti begini, kalau nggak goncang, sekarang aja udah goncang. Berapa banyak orang saudara tidak mendapat penghasilan, udah pada kelabakan saudara. Saudara tahu nggak ada satu ayat yang menarik saudara? Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan, ini bicara soal goncangan ekonomi. Karena semua akan digoncang saudara, semua akan digoncang. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Saya mau ajak saudara lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Dan ketika anak domba itu, Wahyu 6 ayat 5 sampai 6.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Coba katakan timbangan. Sekali lagi, timbangan. Oke, apa artinya timbangan? Timbangan dipakai di masa itu untuk orang kalau dagang di pasar perlu ada timbangan. Ukur timbangan karena mereka barter semua dulu. Saudara, sehingga perlu yang namanya timbangan. Coba bilang timbangan. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah Saudara timbangan itu di zaman sekarang identiknya dengan apa? Neraca. Neraca itu timbangan. Artinya di pembukuan perusahaan itu neraca. Nah, Tuhan katakan bahwa ini ada malaikat yang akan mengganggu neraca ini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, ayatnya yang ke-6, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Coba bilang secupak gandum, secupak gandum. Iya, 3 cupak jelai. Coba katakan 3 cupak jelai, gandum jelai. Saudara, secupak itu kira-kira 1 liter. Nah, di sini dibilang begini, untuk mendapatkan 1 liter gandum dibutuhkan 1 dinar. Dan 1 dinar adalah upah sehari. Jadi untuk makan makanan manusia yaitu gandum, hanya bisa dapat 1 liter dengan upah 1 hari. Dan tentu tidak cukup seliter untuk 1 keluarga. Nah, kalau mau makan bisa dapat lebih banyak, harus ganti makanan bukan gandum tapi jelai. Jelai adalah makanan untuk hewan sebenarnya. Tapi manusia kalau mau makan masih bisa. Saudara, jelai kalau mau tukar 1 dinar yang sama, Anda bisa tukar dengan dapat volume lebih besar, Anda dapat 3 liter, makannya harus jelai. Artinya apa? Akan terjadi kemerosotan di dalam kualitas hidup. Akan terjadi perekonomian sedang mengalami gangguan. Dan ini adalah tanda-tanda kita sedang memasuki ke sana. Saudara, ini adalah wake up call buat kita semua. Panggilan untuk kita menyadari, hey, jangan pernah ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ingat, ciptaan kita waktu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya sebelum bekerja, hari yang ke-7 adalah istirahat. Adakah Anda dan saya hari ini belajar sesuatu? Mau mengatakan, Tuhan, aku tidak mau sembrono mengelola waktu aku. Kalau menurut saya ini adalah panggilan pertama. Jangan sampai ada yang kedua dan ketiga lalu kita tidak dengar. Suara kebenaran sedang disampaikan kepada saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara melihat. Jangan biarkan diri Anda menjadi orang yang mudah digoncangkan dan tergoncangkan. Saudara, goncangan-goncangan yang menakutkan adalah ketika manusia tidak bisa hidup sehari-hari melalui ekonominya. Halo, amin. Nah, saudara, mari kita melihat saudara firman Tuhan selanjutnya. Kenapa sih harus ada goncangan? Mengapa di slide berikutnya saya katakan, mengapa harus digoncangkan? Why? Kenapa harus goncang? Why? Kenapa sih Tuhan izinkan goncangan ini terjadi? Kenapa? Untuk apa? Saya percaya menjelang kedatangan Tuhan, tremornya akan makin besar. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, kita sudah tahu bukan, bahwa bagaimana Gunung Merapi juga meletus. Kita sudah dengar itu. Saudara, itu sebabnya saudara, sementara COVID masih ada, terjadi lagi meletus. Ini enggak main-main saudara. Goncangan ini dahsyat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini goncangan terjadi? Kita akan lihat slide berikutnya. Poin yang pertama adalah untuk menguji fondasi kehidupan saudara dan saya. Saudara, yang namanya pertama bahwa goncangan adalah untuk menguji fondasi saudara apa? Setiap gempa bumi yang sangat menentukan adalah fondasi dari gedung itu. Ketika gedung itu tidak dibangun di atas fondasi yang kuat, gempa bumi itu akan hancur. Bukankah ada firman Tuhan juga yang berkata bahwa akan ada angin, akan hujan, ada badai datang, maka rumah itu akan roboh kalau dasarnya adalah pasir. Halo? Dan dasar pasir adalah apa? Mereka yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Tapi ada satu rumah yang dibangun di atas batu karang. Yang kena hujan yang sama, badai yang sama, tapi tidak pernah hancur. Saudara mau tahu kenapa? Karena mereka mendengar dan melakukan firman. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, apa fondasi Anda hari ini? Ada banyak orang Kristen saya lihat,
Yang menjadi fondasinya, yang menjadi pegangan hidupnya adalah uang. Yang menjadi pegangannya adalah prestasi. Yang menjadi pegangan hidupnya adalah koneksi. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab jelas mengatakan bahwa di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 7, di sana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pagi hari ini saya mau mengingatkan saudara, bahwa kita harus berdiri di atas kebenaran firman. Jangan sampai kita tergoncangkan, karena firman Allah tidak akan tergoncangkan. Bahwa segala sesuatu akan hilang lenyap, tapi firmannya tetap tinggal selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, apakah barangkali Anda selama ini juga, kita selama ini juga membangun diri kita di atas fondasi pengetahuan kita. Di atas fondasi pengalaman kita. Oh ya, saudara, kalau Anda seperti itu, Anda harus tahu bagaimana saudara. Amsal berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi pagi hari ini saya mau ajak saudara cek fondasi Anda seperti apa sebelum ada goncangan lebih besar lagi. Jangan-jangan selama ini yang menjadi goncangan kita, yang menjadi fondasi kita bukan Tuhan tapi pelayanan. Saudara, goncangan yang terjadi adalah, ingat baik-baik, Tuhan harus menjadi dasar saudara. Batu karang itu adalah Kristus, bukan pelayananmu. Saya tidak bilang pelayanan gak baik, tapi pelayanan bukan menjadi basis, basis adalah Kristus. Halo, amin saudara. Apa yang menjadi basis Anda selama ini? Barangkali Anda punya basis, Anda terlalu percaya kepada kemampuanmu. Anda terlalu percaya kepada sahabatmu. Anda terlalu percaya dengan uangmu, dan seterusnya. Tuhan sedang menggoncang semua yang bisa digoncangkan. Fondasi kita adalah batu karang itu. Haleluya. Amin. Itu yang pertama, kenapa Tuhan menggoncangkan. Yang kedua, kenapa Tuhan menggoncangkan? Supaya manusia bisa menghargai pemberian dan kesempatan yang Tuhan berikan selama ini di masa normal. Saudara, kadang-kadang gini ya, kalau bahasa Inggris itu enak, take it for granted. Kita tuh nganggap sepele, nganggap enak, nganggap enteng gitu. Kita nggak pernah memperhatikan ketika hal-hal normal terjadi, kita biasa aja. Kita lupa bahwasanya di saat seperti sekarang ini, kayaknya yang dulu itu waktu dalam normal, waktu sebelumnya, aduh sayang aku nggak lakukan itu. Berapa banyak ketika kondisi lagi normal, nggak seperti sekarang, wabah di mana-mana, kita kurang menghargai waktu, saudara. Iya kan? Kadang-kadang kita nggak menghargai waktu. Waktu untuk pertumbuhan iman kita nggak perhatikan. Waktu untuk pengenalan akan Tuhan, kita nggak gunakan waktu itu. Sehingga ketika sekarang kita kelabakan karena iman kita kok sepertinya kayak begini, rontok. Saudara, ketika kondisi normal, kadang-kadang saudara kita tidak memperhatikan perlunya kita memelihara dan membangun rumah tangga. Makanya Anda disuruh di rumah. Kita disuruh di rumah. Di rumah saja. DRS, di rumah saja. Saudara, supaya kita di rumah saja, artinya apa? Supaya melihat apa yang kita perlu lihat. Di waktu normal kita nggak perhatikan itu. We take it for granted. Di waktu normal barangkali saudara kita tidak kurang menghargai berkat-berkat Tuhan. Pekerjaan yang kita terima, bisnis yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, kita nggak terlalu hargai. Saudara. Karena memang keadaan normal kayaknya ya udah begini. Nah begini baru mikir gitu. Kadang-kadang ada orang-orang kayak gitu saudara. Maksud saya bukan Anda tentunya. Kadang-kadang saudara di dalam situasi normal kita lupa apa yang menjadi tujuan Tuhan sih buat kita. Sekarang baru mikir, kenapa enggak waktu normal? Kenapa kita tidak belajar dengan biaya murah? Why we should learn expensive? Kenapa kita harus belajar waktu harganya udah mahal? Don't learn the hard way. Jangan belajar dengan cara yang susah. Di saat-saat yang lebih mudah seperti ini, ayo, kenapa kita nggak kejar Tuhan sih selama waktu normal? Sekarang baru kebingungan. Sekarang baru bingung bagaimana berdoa, bagaimana mimpin doa di keluarga. Baru kebingungan, saudara. Kenapa mesti nunggu sekarang? Coba colek sebelah saudara, jangan gitu bro sis. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Justru kondisi saat ini, kalau itu kondisi normal kita lupa. Kondisi saat ini menurut saya menyadarkan saudara betapa pentingnya Tuhan. Betul nggak? Ayo, dalam keadaan begini kan sekarang kita sadar toh Tuhan penting toh. Bahkan bukan cuma Tuhan penting, hamba Tuhan juga penting. Coba waktu normal hamba Tuhan nggak diperhatiin. Kadang-kadang hamba Tuhan dicuekin, malah dijelek-jelekin.
Dimasukkan di Instagram lah yang enggak. Tapi ketika dalam kondisi seperti sekarang, baru kita bilang, Pastor, doain dong, kemana Pastor? Saudara, why? Kita kadang-kadang enggak menghargai loh kesempatan yang Tuhan berikan selama ini. Ada pendeta, ada hamba Tuhan, kita malah enggak hargai. Kondisi saat ini justru saudara, memperlihatkan saudara dan saya apa? Kita perlu istirahat. Jangan begadang terus. Halo? Oh iya, orang benar ada lagunya jangan begadang. Perlu istirahat, kita perlu peduli orang lain. Dulu mana kita peduli sekarang? Sekarang baru kita lihat, aduh kesiannya si Anu mulai belajar peduli. Why? Kenapa kita mesti belajar dalam kondisi seperti sekarang? Halo? Amin. Sadarkah Anda, lewat kondisi begini saudara, perhatikan dengan baik-baik ya, kondisi sekarang ini. Makanan, apa aja terasa enak. Dulu belagunya minta ampun saudara. Sekarang apa aja udah bagus ada makanan loh. Benar gak? Makanan, air, kesehatan menjadi jauh lebih penting daripada uangmu. Menjadi jauh lebih penting daripada harta dan posisi prestasi. Kadang-kadang kita gak bisa lihat itu di kondisi normal. Makanya Tuhan goncang supaya kita bisa menghargai setiap pemberian Tuhan. Kita gak pernah menyadari pentingnya makanan sehat. Saya percaya saudara yang menyaksikan ini dimanapun Anda menyaksikan. Sekarang ini Anda akan mencoba upaya makanan sehat. Ayo istirahat, berani-berani saudara. Anda udah tahu imun tubuh ini penting. Coba aja kalau gak kena COVID. Kita belajar untuk makan sehat. Ini gak mau, gorengan gak mau, ini gak mau. Dulu, manusia kadang-kadang disuruh belajar tuh ya. Yang susah baru mau belajar. Kenapa enggak? Waktu keadaan normal kan lebih gampang. Halo? Yang setuju sama saya coba lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Itu adalah yang kedua, kenapa Tuhan goncang. Yang ketiga, kenapa Tuhan goncang. Tuhan lagi mau memisahkan umat Tuhan. Karena Tuhan berkata di menjelang kedatangannya, akan ada pemisahan antara kambing dengan domba. Akan ada pemisahan. Itu sebabnya Tuhan berkata apa? Bahwa dia berkata bahwa hukuman akan dimulai, penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Anda boleh lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 17, yuk kita baca. 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan begini. Karena sekarang telah tiba saatnya. Penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang memisahkan mana yang mereka betul-betul beriman. Orang-orang yang bukan cuma ke gereja, tapi beriman. Dan orang yang cuma sekedar memahami doang, tapi gak punya iman. Tuhan sedang memisahkan saudara, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dengan orang yang hanya sekedar ritual. Menjadikan kekristenan agama tidak menjadikan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan lagi pisahkan ini. Tuhan sedang memisahkan, saya percaya, mana yang menjadi murid, mana yang menjadi massa, yang hanya kumpulan massa datang. Tuhan lagi memisahkan ini. Yang betul-betul murid dia akan tinggal tetap, tapi yang menjadi massa kocar-kacir, saudara. Tuhan sedang pisahkan ini. Jangan sampai ada begitu banyak gereja, mungkin di jemaatnya ribuan, saya tidak tahu saudara, tapi isinya hanya massa. Tuhan sedang goncangkan supaya kelihatan mana yang menjadi murid. Dan saya berharap Anda yang sedang menyaksikan ini adalah murid-murid Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga sedang memisahkan mana yang menjadi orang yang hidup dalam kekudusan, mana yang hidup dalam kemunafikan. Gak akan pernah ketahuan mana yang munafik, mana yang kudus selama semua normal. Saya ingatkan saudara ketika kegoncangan terjadi baru kelihatan who is who in the zoo. Siapa sebenarnya saudara yang ada di dalam kekudusan ilahi. Yang mana mau berjalan di dalam Tuhan dan mana yang hanya munak bahasanya. Percaya saya saudara, lewat ini saudara kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Saya berharap Anda ada di sisi para domba bukannya
Kambing. Saudara tahu nggak? Ini joke aja saudara. Kalau kambing tuh bunyinya gimana? Mbek gitu. Enggak. Kalau kambing tuh ya kalau dikasih tahu nih, bunyinya gini, tapi gitu. Tapi terus saudara. Dikasih tahu sama gembala, dikasih tahu hamba Tuhan bilang, iya tapi gitu terus. Kalau domba lain. Kalau domba gimana bunyinya? Mau tahu nggak? Kalau domba bunyinya gini, amen. Amen terus dia. Apapun dikatakan sama Tuhan, amen. Gitu loh saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, saya mengharapkan saudara bahwa ini waktunya kita belajar untuk masuk dalam kelompok Tuhan. Setuju? Ayo dekatkan diri kita, ada social distancing tapi close relationship dengan Tuhan. Yang keempat, saudara untuk menyadarkan umat Tuhan bahwa kita harus kembali dan bertobat kepada Tuhan. Saudara beberapa hari yang lalu ketika saya merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba tuh saudara tepatnya ketika lagi berdoa dengan para full time di gereja. Saudara saya berdoa, saya lalu kemudian mendapat sesuatu. Di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 saya nggak akan bacakan. Anda boleh baca nanti Bilangan 21 ayat 4 atau 9. Atau mungkin saya bacakan lah. Saya bacakan supaya ceritanya jadi jelas saudara ya. Kira-kira gini, karena kata-katanya ini bagus untuk kita perhatikan supaya kita tidak ngulangin kesalahan bangsa Israel. Oke? Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di jalan. Jadi rupanya saudara dalam perjalanan yang gak enak di padang gurun, hati ini bangsa Israel udah gak tahan lagi. Wah udah ngamuk, udah marah, udah kecewa sama Tuhan. Maka ayat kelima bilang begini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Di hati yang sudah kesel, dia ngomong lawan Allah dan lawan Musa, pemimpin loh. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka tiap hari makan makanan, ya mana dari surga, makanan hambar. Mereka muak sudah. Dan mereka marah, melawan Allah, melawan pemimpin. Tidak sedikit saudara, orang Kristen di hari-hari terakhir ini. Bukan cuma melawan pemimpin, tapi melawan Allah. Bukan cuma melawan Allah, tapi melawan pemimpin. Kita nggak pernah tahu. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Anda harus tahu ular tedung itu berbisa. Ke antara bangsa itu. Jadi Tuhan yang mengizinkan ular ini datang. Yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kisah ini saudara menjelaskan bagaimana Tuhan melihat bangsa Israel udah marah sama Tuhan, marah sama pemimpin, hatinya gak benar. Dan Tuhan mau mereka kembali ke Tuhan. Mereka kembali menghargai pemimpin. Lalu Tuhan utus ular tedung ini memagut mereka dan mereka mati. Dan saat ketika mereka dalam kondisi mati wabah ini, dahsyat ini. Ini kalau menurut saya kalau ular datang itu lebih menakutkan saudara. Ayat ke-7, setelah mereka tahu banyak yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata begini, bangsa Israel. Kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Bukan cuma melawan Tuhan dan melawan engkau. Bagi Anda yang mendengarkan pesan ini, dengar baik-baik. Kalau ada di antara Anda yang punya hati yang sudah kesel sama pemimpin, Anda mulai ngomong di belakang pemimpin. Oh come on. Saya percaya saudara ini firman buat setiap kita. Anda berbicara tentang seorang pemimpin, kejelekannya di belakang Anda lawan. Bahkan engkau melawan Tuhan kah? Kalau Anda seperti ini, Tuhan lagi menarik Anda balik. Tuhan itu baik. God is good all the time. And all the time God is good. Nah ketika mereka bilang begini, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami.
Saudara, ketika bangsa Israel udah mulai keadaan kelabakan, baru datang lagi sama Musa minta didoain. Manusia kadang-kadang suka begitu. Tapi yang menarik, Musa berdoa untuk bangsa itu. Saya mendapat sesuatu begini. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, saudara, di antara umat Tuhan hari-hari ini. Ini bukan penghakiman atau penghukuman, no. Saya nggak tahu keadaan bangsa umat Tuhan di hari-hari ini di dunia. Barangkali ada hatinya yang nggak benar, melawan Tuhan, melawan pemimpin. Tapi kalau Anda sebagai seorang pemimpin di gereja, percayalah belajar dari Musa. Sekalipun digituin sama orang, tetap berdoa untuk mereka. Itu sebabnya saya sebagai senior pastor, sebagai pemimpin di gereja, saya berdoa untuk siapapun. Saya nggak tahu apa yang ada di hati umat Tuhan. Dan kita nggak pernah ngerti dan kita nggak pernah tahu, cari tahu. Tapi saya tetap harus berdoa. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang dikasihi, saya percaya saudara, hari ini yang menjadi pusat dan sentral kita adalah Tuhan yang ada di atas kayu salib itu. Kristus yang Tuhan berkata sudah selesai. Jangan fokus kepada yang lain, tapi fokus kepada Dia. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang berikutnya yang kelima, kenapa Tuhan bikin goncangan? Supaya kita tahu bahwa Yesuslah jawaban dari kehidupan ini. Yesus adalah jawaban, bukan pengalaman kita, bukan kemampuan kita, tapi Jesus is the answer. Saudara pernah baca nggak? Baca ya, nanti Anda baca ya. Lukas 8, 22 sampai 25. Catat, Lukas 8, 22, 25. Saya cuma ceritakan begini, Yesus sedang tertidur di perahu. Pernah baca dong? Lalu angin sekonyong-nyong datang, murid-murid ketakutan. Dan saking takutnya mereka membangunkan, Yesus, Yesus, kami binasa, engkau membiarkan kami binasa. Saya mau tanya sama saudara. Anda siap? Saya tanya, Anda siap? Di perahu itu ada murid, ada Yesus. Oke? Oke. Menurut Anda siapa yang lebih pengalaman di laut? Murid atau Yesus? Jelas murid, karena dia nelayan. Yesus tukang kayu bro, sis. Yesus tukang kayu, dia gak biasa di laut. Dengar, ketika masalah menghantam kapal itu, yang berpengalaman stres, Tuhan tidur. Tuhan lagi menguji saudara dan saya. Sekalipun kita punya pengalaman, punya kemampuan, gak bisa menjawab masalah-masalah yang tertentu. Makanya Tuhan berkata jenis ini hanya bisa dengan doa. Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. He is the center. Jesus is the center of everything. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan saudara yang merasa dirinya terampil, mampu di satu bidang, Tuhan izinkan masalah datang di situ. Supaya orang mengerti, orang tahu, hey, jawaban itu hanya ada pada Tuhan. Bukan yang lain. Coba katakan, Tuhan jawabannya. Amin. So 5 hal kenapa goncangan terjadi. Supaya saudara dan saya sadar betul 5 hal ini kembali kepada Dia. Fokus kepada Dia. Amin. Haleluya. Nah, bagian terakhir, bagaimana caranya supaya Anda hidup tidak tergoncangkan. Siapa yang kepengen hidup tidak tergoncangkan? Katakan amin. Kasih tos kiri kanan saudara, kalau Anda ada beberapa orang, tos kiri kanan saudara katakan, ayo hidup kita tidak tergoncangkan. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita tidak tergoncangkan? Are you ready? Siap? Yang pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Saudara tahu Roma 1 ayat 17 berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau Anda merasa orang benar, baru akan bisa hidup karena imanmu. Kalau nggak ada imanmu mati kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, iman itu substansi. It's a substance. Sesuatu yang nyata. Iman itu bukan emosi. Iman itu sungguh percaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar sesuatu yang Anda tahu. No, it is not. Bukan pengetahuan, bukan pengertian. Tapi sebuah substansi. Kasih sama. Kasih itu saudara Anda nggak bisa ngomongin, tapi Anda bisa rasakan, bukan? Ya. Anda bisa tahu orang mengasihi Anda atau enggak, Anda dipedulikan orang atau enggak, Anda bisa tahu, saudara. Sekalipun dia bilang enggak saya peduli Anda, tetapi kelihatan dari itu, dari sikap dan sebagainya, Anda rasa enggak ada kepedulian. It's the same dengan iman. Kalau Anda percaya sama Tuhan, Anda bukan cuma sekedar berkata-kata. Tapi ada sesuatu yang Anda pegang, itu seperti gitu. Coba bilang, yes. Iman itu seperti Iman itu Anda bukan cuma percaya kepada hal yang tidak kelihatan atau belum terjadi. Tapi iman itu adalah sesuatu yang Anda bisa membuat yang enggak kelihatan, yang belum terjadi menjadi kenyataan. Karena iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian. Jadi betapa pentingnya saudara, karena iman dibangun di atas dasar kebenaran. Nah, iman tidak dibangun di atas dasar berita. Iman dibangun di atas dasar kebenaran karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, satu kebenaran. Adakah Anda membangun hidupmu di atas kebenaran? Adakah hidupmu di atas iman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bagaimana seorang yang bernama Ayub membangun dirinya di atas dasar iman dan kebenaran. Sekalipun anak habis, bisnis habis, hancur, bahkan dia mendapat penderitaan yang lebih dari istrinya. Tapi dia tetap kuat. Jadi hari ini saudara Anda harus belajar berjalan dengan iman, beriman dan mengandalkan Tuhan. Ada satu ayat Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, kita nggak usah baca. Ayat itu berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi kemudian Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang saya suka ayat ini adalah begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu di ayat 7, di ayat 8-nya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang, perhatikan, dan yang tidak mengalami. Coba katakan tidak mengalami. Yes, tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi ayat ini bilang begini, orang yang mengandalkan Tuhan, dengar. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan berarti panas terik tidak datang. Panas terik datang, tapi dia tidak mengalaminya. Goncangan akan datang, tapi Tuhan akan pelihara dia. Jadi belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirimu sendiri. Saudara, ini penting banget. Ini penting banget, saudara. Saya suka kasih perumpamaan begini, atau contoh bukan perumpamaan, contoh begini. Kalau mimbar ini Tuhan, ini contoh doang loh ya, contoh loh ya. Kalau ini adalah Tuhan, saya bisa punya dua opsi. Opsi pertama, saya seperti ini. Ini namanya bersandar. Kalau bersandar, selama suatu hari, sewaktu-waktu saya bisa tinggalkan Tuhan. Karena saya punya kemampuan sendiri, keinginan sendiri. Tuhan mau di mana, saya mau di mana. Namanya mensana in corpore sano. Yang satu di sana, yang satu di sono. Tapi beda halnya begini. Kalau ini Tuhan, saya punya kaki satu sudah masuk jurang. Tinggal satu ini. Bisa bayangkan? Kaki saya sudah turun satu dan saya nggak ada pegangan yang lain. Cuman ini satu-satunya yang saya bisa pegang. Kalau saya lepas ini saya mati. Anda nangkep? Kalau Anda mengandalkan Tuhan, bukan bersandar bro. Tapi Anda jadikan ini satu-satunya. Tanpa dia Anda nggak bisa hidup. Itu baru Anda andalkan Tuhan. Adakah Anda seperti itu? Atau selama ini kalau normal-normal ya Anda bersandar aja. Nah sekarang udah bingung baru. Nah. Andalkan Tuhan dalam setiap kondisi. Halo? Bisa katakan amin? Yang kedua, bagaimana caranya supaya saudara dan saya tidak tergoncangkan? Anda harus menjadi manusia baru. Sebegitu pentingkah? Oh iya. Ayo saya ajak saudara baca ayat ini. Nah ini mesti dibaca saudara. Ini mesti dibaca. Ayo ready? Yesaya 43
ayat yang kedua. Saya bacanya mundur. 1 dan 2 tapi bacanya 2 dulu. Sengaja saya baca begini. Oke? Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Baca mulai dari ayat 2. Ayo ready ayat 2. Perhatikan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Oh yes. Ini ayat mirip Mazmur yang berkata bahwa sampar, penyakit menular tidak mendatangi engkau. Betul? Oh ya, ayat ini luar biasa saudara. Wow, kita lewatin sungai nggak akan hangus, nggak akan hanyut, lewat api nggak akan kebakar. Semua orang kepengen ayat ini. Sehingga tidak ada goncangan yang bisa menggoncangkan saudara. Kira-kira begitu ayat 2. Goncangan boleh ada, tapi tidak tergoncangkan. Lewatin terus, setuju? Tapi ayat 2, karena ada ayat 1. Apa itu ayat 1? Ayo kita baca. Ayat 1-nya bilang begini. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Coba katakan sama saya, Yakub diciptakan. Sekali lagi, Yakub diciptakan. Oke. Yang membentuk engkau, hai Israel. Coba katakan Israel dibentuk. Sekali lagi, Israel dibentuk. Oke. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Perhatikan ayat 1. Tuhan berkata untuk menjadi seorang Yakub, itu hanya karena diciptakan oleh Tuhan, melalui kelahiran. Jadilah Yakub. Yakub sama Israel orangnya sama? Sama, tapi karakternya sama? Tidak. Israel adalah orang yang sama yang sana tadinya Yakub sudah berubah karakternya, berubah sifatnya menjadi Israel. Ingat, untuk menjadi seorang Yakub cukup dari kelahiran. Tapi untuk menjadi Israel perlu ada proses pembentukan. Saya percaya kalau Anda mau tidak mengalami Anda mau alami ayat 2 artinya tidak ada goncangan, maka Anda harus mendengar ayat 1. Anda dan saya, kita semua perlu dibentuk oleh Tuhan. Perlu dibangun oleh Tuhan. Bukan cuma lahir baru jadi orang Kristen. Nah, tapi Anda harus dibentuk menjadi seorang murid. Karena kata disciple berasal dari kata disiplin. Anda perlu dibangun, perlu dibentuk. Makanya amanat agung adalah proses pembentukan. Pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Kata jadikan itu ada proses bentuk. Karena Yesus berkata kepada Petrus, ikut aku, maka aku akan jadikan engkau penjala manusia. Aku akan bentuk kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada suatu proses pembentukan. Manusia lamamu harus hilang. Makanya Alkitab jelas mengatakan bahwa akar orang benar tidak akan pernah goncang. Wow. Akar orang benar tidak akan pernah goncang. Amsal 12 ayat 3 bilang begini. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Haleluya. Akar orang benar tidak akan goncang. So pagi hari ini, adakah Anda menjadi orang yang berkata, ini aku Tuhan, aku mau menjadi manusia baru. Belajar menjadi orang yang mau diarahkan, dibentuk oleh Tuhan melalui pemimpin. Bagaimana kita bisa dibentuk oleh Tuhan yang gak kelihatan? Kita perlu dibentuk oleh utusan Tuhan yang kelihatan, hamba-hamba Tuhan. Anda mesti mengerti bahwa dosa adalah sumber dari kemiskinan. Dosa adalah sumber dari kehancuran manusia. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka berpeluh dengan susah payah mereka menerima rezekinya. Ayo kita belajar untuk hidup bertobat. Coba katakan sama saya, bertobat. Hidup benar. Jadi manusia baru. Biar goncangan boleh terjadi, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sungai tidak menghanyutkan. Api tidak menghanguskan. Tinggal tetap di dalam rencananya. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya saudara tidak tergoncangkan? Poin yang ketiga. Hiduplah dalam rencana Tuhan dan belajarlah taat kepadanya. Hidup dalam rencana Tuhan dan belajar taat kepadanya. Selama bangsa Israel hidup dalam rencana Tuhan, semua disediakan Tuhan.
Gak pernah ada kekurangan. Kalau Anda dan saya hidup dalam rencana Tuhan, bukan rencanamu sendiri, bukan rencanaku sendiri, tetapi rencana Tuhan. Dia yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Dia yang akan menjagai kita. Ayo kita belajar, saudara. Sekalipun saudara itu adalah prinsip, ada aja hal-hal yang mungkin di luar sana terjadi, misteri buat kita. Tapi jangan kita hidup dari misteri, tapi belajarlah hidup dari kebenaran. Amin. Saudara, salah satu yang Anda perlu adakan adalah apa rencana Tuhan. Nah, di dalam minggu-minggu ini, di mana kita ada di rumah, work from home, ibadah di rumah, coba dengarkan baik-baik. Apa sih rencana Tuhan buat saudara? Kadang-kadang kita menjalani apa yang kita mau. Dan kita menjalani apa yang kita mau, kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan rencana Tuhan, Dia yang sediakan. Sadarkah saudara ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam rencana Tuhan masuk ke padang gurun, Tuhan yang bertanggung jawab. Tiang awan, tiang api, mana daging ada selalu. Cuman yang gak ada adalah hati yang komplain terus maunya seperti yang dia mau. Elia ketika berjalan dalam rencana Tuhan, dia dicukupkan oleh Tuhan. Di masa kekeringan 3,5 tahun Tuhan pelihara. Belajar taat saudara. Bangsa Israel ketika selalu hidup dalam ketaatan, Tuhan pelihara. Begitu mereka tidak taat, mereka memberontak melawan Tuhan. Sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Ketaatan adalah sesuatu keputusan Anda. Pilihanmu sendiri. Nggak bisa dipaksakan. Makanya ketika umat Tuhan berubah setia. Bangsa Israel berubah setia. Mengikuti jalannya sendiri. Ada masalah. Jangan ikutin pola orang Israel. Sebentar taat, sebentar tidak. Sebentar taat, sebentar tidak. Sebentar bertobat, sebentar tidak. Bahasanya jangan tomat ya. Tobat kumat lagi gitu ya. Tobat kumat, tobat kumat. Saya mau ajak saudara hari ini. Goncangan di depan akan lebih besar. Tremornya, getarannya, skalanya lebih besar. Tapi berbahagialah Anda dan saya yang punya meterai Tuhan. Barusan saya katakan ada 3 hal menjadi meterai saudara dalam hidup. Perlu belajar saudara beriman dan mengandalkan Tuhan. Anda perlu belajar menjadi orang yang menghidupi manusia baru. Kesempatan buat saudara hari ini. Di rumah cek kesehatan rohani saudara. Selama ini kita seperti apa sih? Kita sudah hidup benar belum di mata Tuhan? Akar orang benar tidak akan goncang. Kuat. Pagi hari ini saya mau mengundang Anda. Ketika engkau mendengarkan firman ini. Jangan berpikir hidup ini saya bisa kendalikan. Karena mungkin kita pikir kita pintar, kita banyak teman. Kita banyak duit. Kita punya pengalaman. Life is fragile. Hidup ini rapuh. Hanya goncangan. Saudara kalau goncangan lebih besar lagi. Saya pernah cerita saudara pada Anda. Goncangan yang terbesar adalah. Kalau menurut saya. Anda mau percaya boleh. Saya udah ngomong berkali-kali. Gak apa-apa ada waktunya saya ngomong lagi. Sampai Anda ngerti betul. Ada apa kebanggaan manusia di langit? Karena Tuhan bilang digoncangkan bukan di bumi saja tapi di langit juga. Ada apa sih kebanggaan manusia di langit? Apa? Satelit. Sadar atau tidak sadar, saudara dan saya terus didorong untuk bertransaksi lewat digital. Kita senang dengan 5G, 4G ke 5G. Lebih cepat, speed lebih cepat, semua online, dompet digital, nonton digital semua. It's okay, it's good. Anda bayar tol juga semua udah digital. Apa yang terjadi? Semua mengandalkan satelit. Nggak ada satelit nggak bisa. Transaksi online. Internet semua satelit. Kalau Indonesia punya satelit katakan Lapa-Lapa. Di atas Indonesia. Suatu ketika kalau Tuhan geser. Pindah nggak usah jauh-jauh ke Thailand aja. Masih di ASEAN juga. Pusing nggak kita di sini? Saya melihat itu lebih bahaya daripada COVID-19.
Karena di saat itu paniknya semua orang. Segala lapisan. Anda tidak bisa bertransaksi online. Pesawat mau mendarat nggak bisa. Bingung. ATM nggak bisa kerja dengan baik. Semua stop, stuck at one moment. Paniknya seperti apa? Jangan sampai tunggu itu terjadi. Hari ini ada tremor, ada goncangan. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang hidup tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Arahkan hati kita berdoa. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Saya mau berdoa buat Anda dimanapun Anda berada. Tuhan, aku berdoa untuk umatmu hari ini yang sedang menyaksikan atau mendengar khotbah melalui online streaming ini. Berkati mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Campur tangan dalam hidup mereka. Di tengah goncangan, di tengah ketidakstabilan, di tengah kebingungan. Biar mereka tahu hari ini kenapa goncangan terjadi. Mereka sudah mendengar pesan-pesan-Mu. Kenapa Engkau izinkan goncangan terjadi. Dan bagaimana supaya kami tidak tergoncangkan. Izinkan kami Tuhan hari ini makin mendekatkan diri kepadamu. Sementara kami menjauhkan Tuhan hubungan jarak satu sama lain dengan social distancing. Ini waktunya kami punya hubungan intimate, dekat dengan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah manusia yang rapuh. Kami harus kembali kepada Tuhan yang menjadi pencipta kami. Kami harus menyadari bahwa tanpamu hidup ini sia-sia. Tanpamu kami habis. Bukan kuat, bukan gagah. Kami, tapi oleh roh-Mu kata Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk menyadari betapa rapuhnya kami. Betapa kami butuh Engkau. Betapa kami butuh hamba-hamba-Mu. Kami butuh doa, dukungan, topangan doa. Di situasi seperti ini. Bagi engkau yang sedang dalam ketakutan. Bagi engkau yang dalam keadaan kebingungan. Aku berdoa secara khusus. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal turun atas hidupmu. Sehingga dengan demikian engkau hidup bukan dengan kebingungan dari dunia ini. Tapi engkau terima dari damai sejahtera Tuhan. Turun atasmu. Sukacita Tuhan mengalir dalam hidupmu. Inilah waktunya engkau melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Tanya Tuhan. Jangan hanya mendengar berita kiri dan kanan. Tanya Tuhan di tengah situasi ini. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupku dan keluargaku. Terima kasih Tuhan. Singkapkan ini menjadi pewahyuan, inspirasi, pengertian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya.